Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Orientalisme dalam Al-Quran akan menjelaskan tentang History of Print Edition of the Quran atau sejarah Al-Quran edisi cetakan. Al-Quran merupakan teks yang menempati pusat dalam sistem agama filsafat dan memegang penting dalam sejarah manusia. Sudah ada jutaan eksemplar cetakan di seluruh dunia. 70 tahun yang lalu sudah terdapat fenomena cetak blok muslim. Kemudian oleh Geoffrey Robert dan Carl Schaeffer menunjuk abad ke-10, cetak blok muslim telah digunakan secara luas untuk memproduksi teks secara massal seperti kutipan Al-Quran, nama-nama indah Tuhan, dan lain-lain. Pertama, di Eropa Barat pada abad 15-17. Pertama, di wilayah Wina, terjadi peristiwa perang antara Kristen dan Ottoman. Terjadi pengepungan di Wina oleh Turki. Dalam peristiwa ini muncul edisi cetak pertama yang muncul 14 dan 20 tahun setelah edisi cetak pertama Yunani tahun 1516. Dua, di wilayah Italia Venesia, teks Arab Al-Quran ditemukan muncul pada tahun 1530 oleh Paganini Brixensis. Segera setelah muncul, teks dihancurkan karena ditakutkan membawa ajaran sesat. Selain itu, ada kesalahan oleh penerbit, yakni penulisan kasroh dan fathah yang salah. Pada periode ini dipengaruhi oleh polemik dengan Islam. Theodor Bachmann menerbitkan Collectio Toledana, termasuk terjemahan Al-Quran, serangkaian polemik anti-Islam, dan sejarah serta geografis di Turki. Terdapat suasana toleransi agama dan budaya dalam penerbitan. Kemudian Vatikan melarang penerbitan dan terjemah Al-Quran, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap keunggulan Protestan dalam propaganda anti-Islam. 3. Di Italia, Padua. Pada tahun 1689, Lodovico Maraggi menerbitkan terjemah Latin dan teks Arab dari beberapa manuskrip. Teks Arab dibagikan secara sewenang-wenang dengan fragmen-fragmen kecil, diikuti dengan terjemah yang dilengkapi dengan komentar dari tafsiran Arab, baik asli maupun Latin, serta sanggahan. Karya Maraggi mengantarkan terjemah baru Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Kemudian akan dilanjut teman kita, yakni Muhammad Rizky Aulia, yang menjelaskan tentang sejarah di Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan periode baru dalam sejarah penerbitan Al-Quran yang dikaitkan dengan hal tersebut. Yang pertama, pada tahun 1782 banyak terjadi perubahan-perubahan. Yang pertama, Dewan Keagamaan Orenburg Muhammadan dibentuk. Yang kedua, status resmi keagamaan dari ulama-ulama muslim yang ada di Rusia pada saat itu mendapatkan status secara resmi sebagai tokoh keagamaan. Kemudian juga terjadi pembangunan masjid di Moskow. Kemudian dari hal tersebut selanjutnya yaitu adanya hak istimewa bagi pedagang muslim dengan agar bisa bekerja sama dengan pedagang dari Turkestan, Iran, India, dan Cina. Kemudian pada dekret Catherine II tahun 1787 teks Arab lengkap Al-Quran dicetak untuk pertama kalinya di Rusia di Asiatic Press milik swasta di St. Petersburg. Nah, ini dimaksudkan untuk didistribusikan secara gratis ke Kirgiz, yang dimana terdiri dari 447 halaman ditambah 1 halaman daftar alat. Kemudian dari penerbitan Al-Quran ini atau penyetakan Al-Quran ini diterbitkan dengan biaya negara sehingga memudahkan meringankan biaya pada waktu itu, dan karena mendapatkan biaya dari negara maka biaya yang lain itu untuk meredakan tatar keluhan tentang mahalnya harga buku yang diperoleh dari luar negeri. Kemudian pada tahun 1789 dan 1798 Al-Quran ini melewati 5 edisi, di mana ini dikisarkan dicetak sekitar 1.200 sampai dengan 3.600 eksemplar. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Catherine. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada permaisuri sebagai pelindung Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci ajaran dianggap
Catherine dalam melakukan kebijakan negerinya dianggap Al-Quran sebagai kitab suci ajaran palsu yang berbahaya bagi umat Kristen. Kemudian Catherine juga dituduh memperkuat Islam dengan adanya penerbitan Al-Quran ini. Walaupun begitu, Permaisuri melanjutkan kebijakannya untuk memperkuat Islam baik di daerah-daerah tertentu maupun di daerah-daerah terpencil. Kemudian dari adanya ini, Muslim mulai melayani penerbitan Al-Quran dalam jumlah besar, terutama di Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 1800 ada peristiwa yang pertama, pembatasan penerbitan dicabut sehingga boleh secara resmi diterbitkan lagi Al-Quran. Kemudian adanya pemindahan huruf Arab dari ST Petersburg ke Kazan. Ini terjadi pada tahun 1801 sampai dengan 1802. Kemudian yang ketiga yaitu mencetak secara eksklusif Al-Quran di Universitas Pers atau ST Petersburg. Kemudian yang keempat yaitu Gubernur Jenderal Turkestan Rusia KP von Kaufmann menyerahkan Al-Quran atau Samarkand Kufik Quran di perpustakaan umum di ST Petersburg yang milik Masjid Khwaja Akhror atau biasa disebut juga Utsmani Quran. Kemudian pada tahun 1900 terjadi atau terlacak faksimili dari manuskrip yang diterbitkan di ST Petersburg oleh S.I. Pisarev dalam bentuk folio ukuran raksasa. Ini terlacak pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1937 Institut Studi Oriental Leningrad mengakuisisi sebuah fragmen signifikan dari Al-Quran dalam naskah Ijaz. Kemudian setelah itu Algevrey dan E. Mendelssohn pada tahun 1942 melakukan analisis terperinci dari salinan Pisarev sesuai dengan standar ilmiah terbaru. Yang terakhir pada Februari 2007 sebelum kunjungan Presiden Rusia Putin ke Arab Saudi, manuskrip itu dibuat di Rusia di atas lempengan emas tipis seharga puluhan juta rubel. Sehingga itu pun ada 163 halaman emas dengan tinggi sekitar 14 cm dan lebar sekitar 10 cm di Rusia Min. Al-Quran emas ini dimaksudkan untuk melambangkan fakta bahwa Rusia adalah kekuatan dunia dengan populasi muslim jutaan yang peninggalan dan tradisinya benar-benar dihormati. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ide edisi kritis Al-Quran. Di antara para orientalis pengkaji Al-Quran masa awal, Arthur Jeffrey merupakan salah satu sosok yang mewacanakan gagasan untuk membuat Al-Quran edisi kritis atau Critical Edition of Quran. Hal ini diawali oleh kemunculan filologi klasik di Jerman pada pertengahan abad 18, sehingga berdampak besar pada keilmuan studi biblika Jerman, serta unggulnya sarjana Jerman dalam studi Al-Quran pada abad 19. Nah, perhatiannya tidak lagi sekedar terhadap Al-Quran sebatas penerbitan teks atau terjemahannya, namun juga melacak sumber-sumber Al-Quran. Salah satunya yaitu ada Gustav Lugel yang menerbitkan teks Quran baru yang berkorelasi dengan judul Qurani Textus Arabicus tahun 1834 di Jerman, serta juga membuat kordansi Al-Quran dengan judul Kordanti Qurani Arabicae 1842. Itu merupakan bentuk edisi Quran kritis. Nah, usaha-usaha tersebut terus dilanjutkan hingga pertengahan abad 20. Pada tahun 1927, Bergeser dan Jeffrey bersama-sama mengembangkan rencana untuk edisi kritis Al-Quran karena menganggap edisi Flugel itu kompleks masalah teksologinya, yakni prinsip-prinsip yang dia gunakan tidak jelas, tidak mengandung kritikus apatus, dan juga tidak mengikuti salah satu pun tradisi transmisi tekstual Muslim. Setelah Jeffrey mengungkapkan problema sejarah Al-Quran, kemudian ia ingin mengedit Al-Quran dengan pandangan Al-Quran itu memiliki banyak kelemahan, sehingga ia ingin menyusun sebuah Al-Quran dengan bentuk yang baru, yang disebut tadi edisi kritis Al-Quran atau Critical Edition of the Quran, yang meliputi beberapa pembahasan, yakni kutipan dari berbagai sumber varian Al-Quran, kemudian menemukan dan menerbitkan manuskrip karya-karya dasar penulis Muslim tentang masalah bacaan Al-Quran atau qiraat, dan yang ketiga yaitu membuat arsip foto Al-Quran tertua dan kajiannya. Dalam pikiran Jeffrey, format Al-Quran edisi kritis ini memiliki 4 jilid. Yang pertama ialah mencetak teks Hafiz yang diklaim sebagai Textus Receptus. Teks tersebut akan direkonstruksi menurut sumber-sumber terlama yang berkaitan dengan tradisi Hafiz.
Kemudian penomorannya akan mengikuti edisi Vogel, dan referensi yang relevan akan dicantumkan juga di pinggir halaman tersebut beserta aparatus kritikus pada catatan kaki setiap halaman. Nah, setelah itu teks juga diberikan berbagai simbol untuk menunjukkan nama para qurra yang dikutip setiap varian untuk menjadi pembanding qiraah sab'ah. Kemudian yang kedua, jilid 2 akan diisi dengan pengenalan atau introduction untuk para pembaca bahasa Inggris. Kemudian jilid 3 akan dilengkapi dengan anatosi yang berupa komentar terhadap aparatus kritikus. Nah, penjelasan tersebut mencakup asal-asal, kemudian juga derivasi dan pentingnya qiraah. Kemudian jilid 4 akan berisi tentang kamus Al-Quran yang mana memuat makna asal dari kosakata Al-Quran seperti halnya kamus Perjanjian Baru Milligan Moulton. Selain itu, dari 4 jilid tadi, Jeffrey mendambakan untuk mengeluarkan serial studi sejarah teks Al-Quran sebagaimana yang telah digagas oleh Berkesser. Penerapan metodologi Bible dalam studi Al-Quran, yakni mengkritis atau mengedit mushaf Utsmani, tidaklah tepat dan mustahil untuk terselesaikan. Hal itu dikarenakan status teks Bible dan Al-Quran tidaklah sama. Penggunaan metodologi Bible yang sekuler ke dalam studi Al-Quran akan mengabaikan sakralitas Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dari Allah, bukan karangan manusia, yakni dari Tuhan. Selain itu, telah adanya kesepakatan dan pengesahan kodifikasi Al-Quran mushaf Utsmani, yakni sejak zaman para sahabat hingga kini. Itu semua menunjukkan kompleksnya disiplin ilmu agama Islam didasarkan oleh edisi itu sendiri. Nah, melihat kondisi-kondisi tersebut, penerapan metodologi Bible tadi terhadap mushaf Utsmani mustahil untuk terselesaikan. Apabila rekonstruksi ide edisi kritis Al-Quran tersebut diwujudkan, maka hanya akan menjadi Vogel Quran kedua dan itu tidak akan pernah diakui oleh tradisi Muslim. Maka hanya akan menjadi sesuatu yang tidak produktif untuk dikaji saat ini. Bagian keempat yang masih berbicara tentang edisi percetakan ini mengenai Muslim Orient, atau diartikan dengan orientasi Muslim. Orient memiliki maksud timur, maka dari itu, kajian ini membahas tentang bagian dari bangsa timur, seperti Eropa. Teknik cetak untuk produksi teks, grafik, dan gambar digunakan secara luas dalam dunia Islam. Pengembangan dari tradisi manuskrip Islam di abad pertengahan baru selesai saat memasuki abad ke-19. Litografi di sini berfungsi sebagai tahap pergantian pada tipografi. Adanya tipografi sendiri mempunyai hubungan yang kuat untuk berperan pada kreativitas litografi. Litografi pada intinya berartikan menulis atau sebagai percetakan, sedangkan tipografi adalah seni dalam menata huruf. Al-Quran litografi pertama mulai terlihat pada dunia Muslim seperti negara Turki Utsmaniyah, Mesir, dan Iran pada tahun sekitar 1820. Pada generasi Muhammad Ali, Mesir yang menjadikan pertama kalinya Al-Quran memakai jenis logam yang berada pada tahun 1833. Akan tetapi, Muslim dekat dengan cetakan Al-Quran ini mulai pada tahun 1860. Saat akhir penyatuan teks Al-Quran dikaitkan pada munculnya edisi baru teks atas perlindungan Raja Mesir Fuad pada tahun 1919, 1923, 1928 yang mewakilkan cara dalam mengkanonisasi ortografi, menstruktur dalam teks, dan aturan membaca yang disusun sarjana Muslim. Adanya edisi tersebut dikarenakan hilangnya minat Al-Quran pada kaum modernis di Mesir dan didasarkan atas dasar 7 bacaan dan paling populer di dunia Muslim, ialah bacaan Hafaz. Kolegium ini mempercayakan pada Muslim kontemporer mengenai bacaan atau biasa disebut dengan ilmu qiraat, bukan pada analisis manuskrip yang berada di awal. Edisi Mesir yang diterima pada Muslim dan sarjana Eropa ini termasuk dari langkah yang bermakna pada studi teks. Otoritas Muslim bekerja pada teks Al-Quran tidak terikat dengan perubahan yang terjadi pada dunia Islam. Kemudian, para pembaharu Muslim sedang berusaha untuk memperbaiki Islam dengan cara menghidupkan tradisi Islam yang berada di puncaknya. Teks kanonik Al-Quran sebagai hal penting untuk membangun kesatuan Muslim. Al-Quran diterbitkan dalam bentuk aksara Latin, dilakukan bersamaan dalam rangka Turkisasi dan politik modernisasi. Dalam menyebarkan perlindungan Al-Quran edisi baru, Raja Fuad yang menjadi pemimpin di negara Muslim yang terbesar mempunyai susunan rencana yang sifatnya ambisius, yang berhasil pada teks Al-Quran bermaksud untuk melihatkan keutamaan sarjana Muslim pada orientalis barat, bidang yang penting bagi Islam. Kairo menjadi pusat percetakan Al-Quran yang penting. Di tahun 1977,
terdapat pencetak khusus dalam mencetak Al-Quran dan karya tentang keagamaan di Al-Azhar. Kemudian 8 tahun berikutnya, percetakan Al-Quran milik Raja Fat merupakan percetakan terbesar di dunia yang didirikan di sekitar Madinah, yang berkapasitas produksinya itu 1 juta cetakan buku per tahunnya. Pada tahun 1984 sampai 1985, sebagian menjadi peristiwa penting dalam sejarah. Pembangunan percetakan bertujuan untuk menandai peran bagi kerajaan Islam di dunia. Salinan gratis Al-Quran disalurkan antara peziarah dan juga dikirimkan ke masjid-masjid, juga lembaga Islam di seluruh dunia. Adapun edisi Mesir ini menjadi paling banyak yang disebarkan pada Muslim, dengan tidak juga menghilangkan tradisi penerusan kebahasaan yang lain. Publikasi Al-Quran dari penerusan ini muncul bukan di Afrika Utara saja, tetapi juga di Kairo dan juga di Arab Saudi. Al-Quran terbit di Tunisia dalam penulisan yang kembali pada Hafs. Selanjutnya, yaitu tentang teknologi informasi baru. Inovasi Eropa modern dalam percetakan Al-Quran terutama terkait dengan teknologi informasi baru yang dapat membantu mengembangkan font berdasarkan tradisi manuskrip. Nah, Thomas Milo sekarang adalah pemimpin di lapangan. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa di sisi grafis, tipografi komputer Arab konvensional tidak menangani gaya Arab tradisional. Nah, dia menyarankan bahwa untuk merancang tipografi Arab yang akurat secara historis, penelitian mendasar tentang perilaku kontekstual yang bergantung pada gaya adalah syarat utamanya. Di sisi logistik, aksara Arab yang dikodekan oleh konsorsium Unicode hanya mencerminkan situasi modern di mata huruf terdiri dari kerangka dasar yang ditambah diakritik yang tidak ambigu. Teks Al-Quran generasi pertama itu ditulis dalam bentuk tulisan Arab yang lebih awal, di mana tanda disambiguasi berperilaku seperti karakter independen. Untuk mereproduksi keadaan teks-teks Al-Quran historis secara akurat dalam standar Unicode, tidak ada titik diakritik independen yang tersedia sebagai tanda untuk digabungkannya dengan huruf rosem yang ambigu. Selain itu, ortografi Al-Quran kemudian memperkenalkan serangkaian diakritik korektif, misalnya hamzah di kursi, dan diakritik supletif, misalnya hamzah tanpa kursinya, guna melengkapi teks primer aslinya. Tujuan saat ini ialah untuk mengatasi kekurangan pengkodean dan untuk membuat tipografi berdasarkan tulisan tangan yang akan digunakan untuk memproduksi edisi historis Al-Quran berdasarkan tata bahasa skrip dan sistem bentuk dari fragmen kufi dan ijaz paling awal. Nah, percetakan Al-Quran Raja Fat, Mushaf Al-Madinah yang dicetak di Madinah, salinan aslinya yang dibuat oleh Utsman Aha, sekarang paling tersebar luas di dunia. Sejak tahun 1985, kompleks ini telah menghasilkan lebih dari 200 juta eksemplar Al-Quran dan menambahkan sekitar 10 juta eksemplar per tahunnya. Ia juga telah melibatkan 55 terjemahan Al-Quran yang berbeda beragam dalam 39 bahasa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami ringkas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.